Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data tunggal. Definisi ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal menggambarkan sejauh mana data tersebar di sekitar nilai pusat. Ini membantu kita memahami variabilitas dan keberagaman data secara statistik. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Terdapat dua ukuran penyebaran, measures of dispersion, yaitu penyebaran mutlak dan penyebaran relatif. Termasuk dalam penyebaran adalah jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, varians, jangkauan semi antar, kuartil, nilai standar, dan koefisien variasi. Mengapa nilai penyebaran atau dispersi itu penting? Penting karena dengan perhitungan dispersi akan diperoleh informasi tambahan tentang penyimpangan yang terjadi pada suatu distribusi. Dengan menghitung dispersi, dapat menilai ketepatan nilai tengah dalam mewakili distribusinya. Perhitungan dispersi memiliki arti penting untuk mengadakan analisa statistik inferensial. Macam-macam ukuran penyebaran data. Dalam berbagai literatur statistika, keberadaan penyebaran data dapat ditunjukkan oleh beberapa macam ukuran, yaitu 1. Jangkauan atau range. Range adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Range hanya dipengaruhi oleh dua data ekstrim dan kurang memperhatikan peran data yang lain. Jangkauan data dapat menunjukkan kualitas suatu data. Semakin kecil jangkauan suatu data, maka kualitas data semakin baik. Dan sebaliknya, semakin besar jangkauan suatu data, maka kualitas data semakin buruk. Untuk menghitung jangkauan, dapat digunakan rumus range sama dengan X max kurang X min. 2. Simpangan rata-rata atau mean division. Jika range data hanya menunjukkan bagaimana jarak antara data tertinggi dengan data terendah, serta tidak memperhitungkan banyak data dalam kumpulannya, maka ukuran range seringkali bukan menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui penyebaran data. Oleh karena itu, diperlukan ukuran lain yang mampu menunjukkan penyebaran data lebih baik. Salah satu ukuran yang dapat memperbaiki konsep range adalah simpangan rata-rata atau mean division, disingkat dengan SR. Rumus simpangan rata-rata data tunggal. SR sama dengan X I min X per N. SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan data ke I, X sama dengan rataan hitung, N sama dengan jumlah data. 3. Simpangan baku. Simpangan baku digunakan untuk mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar atau melihat rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Simpangan baku dapat dihitung untuk data tunggal maupun data berkelompok. Simpangan baku menghasilkan konsep statistika lainnya, yaitu varians. Varians adalah pangkat 2 dari simpangan baku, sehingga menghitung varians ataupun menghitung simpangan baku akan memberikan hasil yang paling terkait. Peneliti boleh menghitung varians terlebih dahulu, kemudian menghitung simpangan bakunya atau sebaliknya. Jika simpangan baku dihitung berdasarkan nilai variansnya, maka rumus varians dapat dihitung dengan S pangkat 2 sama dengan buka kurung X1 kurang X tutup kurung pangkat 2 plus titik-titik plus buka kurung XN kurang X tutup kurung pangkat 2. Kemudian hasil perhitungan nilai varians tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai simpangan baku.
4. Jangkauan semi antar kuartil atau JAK. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Sebagai berikut, JAK sama dengan Q3 kurang Q1. Sedangkan rumus untuk jangkauan semi antar kuartil merupakan separuh nilai dari jangkauan antar kuartil. Sebagai berikut, 1/2 sama dengan buka kurung Q3 kurang Q1 tutup kurung. 5. Koefisien variasi. Koefisien variasi disebut juga dispersi relatif. Berbeda dengan ukuran-ukuran dispersi sebelumnya, koefisien variasi dapat digunakan untuk membandingkan nilai-nilai besar dengan nilai-nilai kecil. Dalam arti lain, koefisien variasi digunakan untuk perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata dan dinyatakan dengan persentase. Rumus koefisien variasi atau KV. KV sama dengan X per X kali 100%. S sama dengan simpangan baku, X sama dengan rata-rata. Pentingnya memahami ukuran penyebaran. Keputusan yang terinformasional. Dengan memahami ukuran penyebaran, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan karakteristik data ekonomi. Analisis yang mendalam, ukuran penyebaran membantu kita melihat lebih dari sekedar nilai rata-rata, memberikan wawasan tentang variasi data, pembandingan data. Melalui ukuran penyebaran, kita dapat membandingkan data dengan standar, tren, atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Kelebihan dan kelemahan ukuran penyebaran. Kelebihan, ukuran penyebaran memberikan perspektif terhadap variasi dan konsentrasi data, memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Kelemahannya, tidak memberikan informasi tentang pola atau distribusi data secara keseluruhan. Data yang sama dapat memiliki ukuran penyebaran yang sama, namun distribusi yang berbeda. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.